Halo sahabat wisata. Hai. Selamat datang di podcast Kelompok 3. Saat ini saya Citra sebagai host kali ini. Senang banget nih kita bisa ngobrol lagi. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan populer, yaitu mengenai halal tourism atau wisata halal. Yang pertama kita akan bahas dulu seperti apa sih definisi dari halal tourism. Silahkan Pak Wira. Oke, jadi halal tourism merupakan konsep pariwisata yang mengedepankan layanan dan fasilitas, bukan berarti eksklusif untuk wisatawan beragama muslim. Siapa saja bisa menikmati karena standar utamanya adalah kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang ramah, Kak. Selanjutnya kita akan bahas mengenai data halal tourism nih. Sudah hadir di sini ada Mbak Ayu dan Mbak Marnis. Ya, terima kasih Kak Citra sebelumnya. Nah, menurut data wisatawan Islam itu banyak mengunjungi Asia dan ada beberapa negara yang paling banyak dikunjungi. Untuk wisatawan muslim ada Indonesia, ada Malaysia, Arab, dan Turki. Nah, selain negara-negara tersebut, ada beberapa negara yang sudah mendukung wisatawan-wisatawan muslim seperti Korea, Jepang, Singapura, Thailand, Taiwan, USA, Filipina, Hong Kong, dan Afrika. Oke, saya sambung sedikit ya dari Kak Ayu tadi. Saya akan membahas lebih spesifik mengenai Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia itu pernah mendapat penghargaan di tingkat dunia mengenai Global Muslim Travel Index pada tahun 2019. Dan seperti yang kita ketahui nih, Indonesia itu beberapa daerah di Indonesia itu yang menganut halal tourism itu salah satunya Lombok. Nah, Lombok sendiri juga pernah mendapatkan penghargaan halal tourism itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Maris dan Kak Ayu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih peluang dari halal tourism. Dan saat ini sudah hadir Kak Nana yang akan membahas mengenai peluang. Oke, terima kasih Kak Citra. Yang kita tahu tadi, halal tourism itu punya peluang besar buat perekonomian yang ada di Indonesia khususnya. Nah, UMKM kuliner halal itu bisa berkembang. Hotel syariah juga lebih banyak digunakan sehingga tour guide yang ada di sekitar ini bisa dapat kesempatan yang lebih luas. Selain itu juga konsep halal tourism itu sejalan dengan pariwisata yang berkelanjutan. Begitu Kak Citra. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih mengenai kuliner dari halal tourism, akan disampaikan oleh Kak Dimas. Berbicara tentang halal tourism, ya sangat erat kaitannya dengan apa itu kuliner, khususnya makanan dan minuman yang halal ya. Makanan dan minuman halal ini menjadi landasan bagi wisata muslim untuk tetap bisa berwisata dengan nyaman. Berbicara tentang makanan, nah makanan yang halal itu adalah yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, maka di Lombok ini kita sangat mengupayakan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas. Selanjutnya tadi sudah bahas mengenai makanan ya. Mungkin akan ditambahkan oleh Kak Yoga mengenai minumannya seperti apa sih untuk wisata halal. Oke, terima kasih Kak Citra. Jadi untuk minuman khususnya untuk wisata halal, jadi Lombok yang merupakan salah satu destinasi yang cukup sering dikunjungi oleh wisatawan juga sudah cukup concern terhadap peningkatan kualitas minuman halal. Jadi sudah mulai banyaknya variasi-variasi minuman-minuman terbarukan non-alkohol. Di Politeknik Pariwisata Lombok juga sangat mengedepankan tentang pelatihan pembuatan mocktail yang variatif, yang tentunya tidak kalah dengan koktail yang berbahan dasar alkohol. Itu aja mungkin dari saya Kak Citra. Erat kaitannya dengan kuliner, tentunya ada peluang dari kewirausahaan mengenai halal tourism akan disampaikan oleh Kak Manda. Terima kasih Kak Citra. Dengan adanya NTB atau Lombok sebagai halal tourism, tentunya masyarakat perlu lebih punya kesadaran untuk paham bahwa mereka punya peluang untuk berwirausaha, terutama menyediakan produk-produk halal, baik itu kuliner, baik itu akomodasi dan lain-lain. Jadi dengan semakin terus kita meningkatkan mindset mereka untuk berwirausaha, maka itu akan terus mendukung potensi NTB sebagai halal tourism. Baik, terima kasih Kak Manda. Nah, selain peluang tentunya ada tantangan juga nih untuk halal tourism. Nah, seperti apakah tantangannya Kak Oki? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau berbicara mengenai halal tourism, pertama tantangan yang paling disoroti itu adalah
kesadaran masyarakat mengenai halal tourism tersebut. Tidak bisa dipungkiri pasti tidak semua masyarakat itu paham mengenai konsep halal tourism itu seperti apa. Yang kedua adalah sertifikasi halal ini. Tidak semuanya punya sertifikasi halal dan gak semuanya bisa mengakses informasi bagaimana mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Dan yang selanjutnya yang paling terpenting adalah hambatannya dari pemasaran media sosial mengenai halal tourism ini masih minim gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan sharing dari narasumber kita di sesi kali ini. Jadi kita bisa simpulkan bersama untuk khususnya di NTB ini memiliki potensi yang besar ya untuk halal tourism. Mari kita dukung bersama agar halal tourism bisa terus berkembang lebih baik. Oke, baik, sekian sesi podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kelompok 3. Sampai jumpa di episode berikutnya.